Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Mana yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ulangin lagi ya, Ibu ulangin lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19 dan jangan lupa pakai hand sanitizer untuk menghindari dari COVID-19. Baik, sebelum melanjut ke materi, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nurlina. Hadir Ibu. Nurlina. Oke. Hadir Ibu. Rahmawati. Hadir Ibu. Nunung Komarianti. Hadir Ibu. Anissa. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum memulai mata pelajaran, terlebih dahulu ketua kelas pimpin doa ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Untuk tema 1, berhemat energi. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Yang kelima, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang terakhir, yang keenam, dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan
hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Yang selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPA yaitu 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif, angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya KD 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. KD selanjutnya untuk mata pelajaran IPS yaitu KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Selanjutnya 4.1 menyajikan hasil identifikasi ruang dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Untuk KD yang terakhir, untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia yaitu 3.2, mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang terakhir, KD 4.2, menyajikan hasil pengamatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih sumber energi itu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, di sini Ibu ada soal untuk kalian. Di sini Ibu akan membacakan, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Siapa yang tahu? Energi angin, Halo, Ibu. anak-anak sekalian. Oke, energi cahaya matahari, Ibu. Oke, jawabannya benar juga ya. Ada yang punya pendapat lain selain Nurlina dan Rahmawati? Makanan juga, Ibu. Energi gelombang juga, Ibu. Selanjutnya, oke, jawabannya benar semua ya. Terima kasih anak-anakku semua. Selanjutnya, nah, tentunya kalian sudah sering mendengar kan istilah energi. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan energi. Apa sih yang kalian ketahui tentang energi itu? Halo, anak-anakku? Saya, Ya, Ibu, saya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Misalnya itu
aktivitas berjalan kaki, mengayuh sepeda juga, bermain, dan juga berolahraga. Semuanya itu memerlukan. Wai. Saruna. Lanjut aja. Lain Mbak Abdurrahman, baik. Ala jaringan sikit. Ay, dulu alikin putar Lin. Baik. Nah, tentunya kalian sudah sering mendengar istilah energi, bukan? Setiap kegiatan yang dilakukan manusia pasti membutuhkan energi. Apa sih energi itu? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Oke, silakan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, misalnya aktivitas berjalan kaki, mengayuh sepeda, bermain, dan juga berolahraga. Semua itu memerlukan energi, Ibu. Oke, terima kasih Rahmawati atas jawabannya. Ada yang punya pendapat lain selain Rahmawati? Tidak ada, Ibu. Sependapat sama Rahma. Oke, Ibu akan melanjutkan ya. Tahukah kalian sumber energi itu menjadi salah satu hal yang menunjang aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo bacalah teks berikut ini dan amatilah isinya dengan baik dan benar ya. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakan materinya? Ayo. Saya, Ibu. Oke, silakan Rahmawati. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca. Ada mendung, panas, dan hujan. Yang keempat, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Kelima, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara
yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Keenam, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Ketujuh, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Kedelapan, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Sudah, Ibu. Oke, Rahmawati, terima kasih ya. Baiklah, untuk materi selanjutnya, siapa yang mau membacakan? Saya Ibu. Ya, silakan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam yang bisa diperbarui yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Udah, Ibu. Terima kasih untuk Nurlina sudah membacakan materinya. Untuk materi selanjutnya, siapa yang mau membacakan lagi? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Nunung. Kisah Ali si biji energi.
Aku ahli si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-biji tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Sudah, Bu Guru. Oke, terima kasih Nunung Komarianti. Untuk materi selanjutnya, materi terakhir, siapa yang mau membacakan lagi? Halo? Saya Ibu Guru. Ya, silakan Rahmawati. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian?
karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih untuk Rahmawati sudah membacakan materinya. Ibu sengaja suruh kalian untuk membacakan semua materi agar kalian itu lebih paham tentang materi yang sudah Ibu share di sini. Baik, selanjutnya Ibu di sini udah buatkan pertanyaan. Tolong jawab dengan baik dan benar ya. Halo? Iya, Ibu. Oke, tolong diamati ya gambarnya. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Dari gambar yang sudah kalian amati, apa yang diceritakan pada gambar tersebut? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Oke, silakan Rahmawati. Yang diceritakan pada gambar itu tentang matahari sebagai sumber energi, Ibu. Oke, jawabannya benar sekali ya. Ada yang punya pendapat lain selain Rahmawati? Saya, Ibu. Iya, silakan Nurlina. Manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, jawabannya benar juga ya. Untuk soal yang kedua, berdasarkan gambar, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Siapa yang tahu? Halo? Iya, Ibu. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Matahari sebagai bermanfaat sebagai apa ya, Ibu? Mungkin pengering untuk mengeringkan pakaian, Ibu, jemurannya. Iya, betul sekali. Ada yang punya pendapat lain lagi? Saya, Ibu. Silakan Nurlina. Menghasilkan oksigen untuk bernapas, Ibu. Oke, jawabannya benar juga ya. Ada yang punya pendapat lain lagi? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Apakah kamu dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Saya, Ibu, memberi penerangan. Oke, betul sekali. Terima kasih Nurlina. Ibu. Ada yang punya pendapat lain lagi selain Nurlina?
Halo? Kalau Saya tidak ada, Ibu. ya? Rahmat tidak ada, Ibu. Oke. Halo? Halo? Saya Ibu. Oke, silakan. Supaya tidak cepat habis Ibu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Untuk soal selanjutnya, yang kedua, sebutkan perubahan energi yang terjadi pada mobil. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Oke, silakan Rahmawati. Perubahan energi yang terjadi pada mobil dari energi kimia ke energi panas, lalu ke energi kinetik. Oke, terima kasih jawabannya ya. Bahwa perubahan energi yang terjadi pada mobil yaitu dari energi kimia kemudian menjadi kemudian menjadi energi kinetik. Terima kasih Rahmawati atas jawabannya. Iya, Ibu. Oke, untuk soal selanjutnya di sini kalian bisa mengamati ya gambar yang ada di buku ini. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut ini dan sampaikan hasil pengamatanmu. Baik, untuk soal pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya Ibu. Oke, silakan Nurlina. Yang akan terjadi yaitu persediaan jagung akan cepat habis Ibu. Jadinya Coba diulangin lagi. Ibu. siap Ibu. Yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi yaitu persediaan jagung akan cepat habis sehingga akan terjadi kelangkaan dan harganya akan naik Ibu. Bisa pelan-pelan bacanya ya, biar Ibu sambil mengetik jawaban kalian. Baik Ibu. Saya ulangi ini Ibu. Iya, silakan. Yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi yaitu persediaan jagung akan cepat habis. Ya. Sehingga akan terjadi kenaikan harga Ibu. Oke. Sudah Ibu. Oke, baik.
menjawab jawaban yang disampaikan oleh Nurlina, yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Jawaban Nurlina yaitu persediaan jagung akan cepat habis, sehingga akan terjadi kenaikan harga. Terima kasih Nurlina atas jawabannya. Iya, Ibu, sama-sama. Untuk soal yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Siapa Saya, yang bisa Ibu. menjawab? Oke, Saya, Ramzi, silakan. yaitu dengan peningkatan persediaan stok jagung, dengan memperluas lahan, terus meningkatkan produksi pertanian jagung yang ada di Indonesia. Jawabannya bisa dibaca pelan-pelan, soalnya Ibu sambil mengetik jawaban kalian ya. Nggih, Bu. Yaitu dengan peningkatan persediaan stok jagung dengan memperluas lahan, meningkatkan produksi pertanian jagung yang ada di Indonesia. Ya, Itu aja, Ibu. oke, baik. Di sini Rahmawati menjawab nomor 2, di mana soalnya yaitu apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi. Jawabannya yaitu dengan peningkatan persediaan stok jagung, dengan memperluas lahan, meningkatkan produksi jagung yang ada di Indonesia. Terima kasih Rahmawati atas jawabannya. Untuk Iya, Bu. untuk soal selanjutnya, Ibu kasih tugas ya, silakan dikerjakan di rumah masing-masing dan dikerjakan bersama orang tua kalian ya. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Halo, Baik, Ibu. Baik, Ibu. apakah kalian sudah memahami soalnya? Sudah, Ibu. Ibu. Oke, kalau begitu dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Ya, Ibu. Baik, dari kesimpulan yang sudah kita pelajari dari tadi, yaitu sumber energi berasal dari matahari yang merupakan sumber terbesar bagi kehidupan di bumi. Sumber energi utama yang dihasilkan adalah matahari, cahaya panas. Cahaya dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk memproduksi, membuat makanan, proses fotosintesis. Dalam proses tersebut, terbentuklah makanan yang disimpan dalam daun, batang, akar, atau buah. Oke, Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Silakan Ketua Kelas pimpin doa untuk mengakhiri mata pelajaran hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.